Berjumpa lagi dengan saya, Enti Julia. Ini adalah video pertama untuk mata kuliah persamaan diferensial parsial. Dan video ini ditujukan kepada adik-adik mahasiswa yang kebetulan mengontrak mata kuliah persamaan diferensial parsial pada kelas saya. Kita akan mulai dengan pendahuluan. Jadi sebelum kita masuk ke klasifikasi dari persamaan diferensial parsial dan metode-metode yang digunakan untuk mendapatkan solusi umum dari persamaan diferensial parsial. Kemudian setelah itu aplikasinya ke beberapa bidang. Kita akan kembali ke persamaan diferensial yang definisi dasarnya itu apa. Persamaan diferensial parsial itu adalah persamaan yang melibatkan satu atau lebih turunan parsial dari suatu fungsi yang belum diketahui. Misalkan dalam hal ini saya menuliskannya sebagai U dan T yang tergantung pada dua variabel bebas atau lebih. Nah, contohnya biasanya variabel waktu yang disimbolkan dengan T dan beberapa variabel ruang. Variabel ruangnya adalah X, Y, dan Z ya dan yang lebih dari itu. Itu menurut Kreyszig 2006. Kemudian berdasarkan klasifikasi persamaan diferensial itu sendiri itu ada beberapa ya. Jadi berdasarkan tipe, berdasarkan orde, berdasarkan linearitas dan berdasarkan kehomogenan. Persamaan diferensial berdasarkan tipe itu adalah persamaan diferensial biasa dan persamaan diferensial parsial. Nah, persamaan diferensial biasa ini yang adik-adik mahasiswa sudah mendapatkan ilmunya ketika semester sebelumnya. Jadi kalau berdasarkan tipe itu ada persamaan diferensial biasa. Kalau dalam buku teks yang kita gunakan itu disimbolkan dengan ordinary differential equation. Ini adalah persamaan yang hanya melibatkan satu turunan parsial. Jadi ini satu turunan parsial. Kemudian fungsinya, simbolnya itu adalah Y sama dengan Fx. Ya. Nah, salah satu contohnya saya ambil misalkan sama dengan 2xy. Nah, ini bisa dituliskan juga sebagai tambah dy dx sama dengan 2xy. Jadi dia hanya merupakan satu turunan parsial. Dan simbolnya itu masih menggunakan simbol D. Nah, kemudian yang kedua, tipe yang kedua yaitu yang mata kuliah kita pada semester ini yaitu PDP, persamaan diferensial parsial atau dalam buku teksnya itu adalah PDE, partial differential equation. Nah, ini adalah persamaan yang melibatkan lebih dari satu turunan parsial. Jadi ini ya lebih dari satu turunan parsial. Kemudian, karena dia lebih dari satu turunan parsial, itu disimbolkan dengan Z sama dengan Fxy atau bisa pakai T sama dengan Fxy, tergantung ya fungsi atau U sama dengan Fxy dan seterusnya. Saya ambil contoh ya, contohnya itu karena dia sudah lebih dari satu turunan parsial atau dua, maka dia memakai simbol do ya. Ini misalkan saya pakai ini tambah terhadap Y ya sama dengan 0. Nah, ini disebut sebagai persamaan diferensial parsial. Itu kalau klasifikasinya berdasarkan tipe. Kemudian kalau klasifikasinya berdasarkan orde, itu ada orde 1 dan orde lebih dari 1. Kita lihat aja pada contoh ya. Mana kita bisa menentukan bahwa ini persamaan diferensial biasa orde 1 atau persamaan diferensial biasa persamaan diferensial parsial orde 2 atau orde 3 dan seterusnya. Nah, persamaan diferensial berdasarkan orde itu ditentukan oleh turunan tertinggi. Nah, kita lihat di sini. Kalau pada contoh yang PDB, jadi ini adalah jenis dari persamaan diferensial biasa ya. Kemudian dia orde 2. Kenapa? Karena turunan tertingginya adalah turunan kedua. Kemudian kalau PDP di sini contoh, ini adalah tipe persamaan diferensial parsial dan dia ordenya juga adalah 2. Kenapa? Karena turunan tertingginya adalah 2. Yang ketiga adalah klasifikasi berdasarkan linearitas, yaitu persamaan diferensial yang linear dan non-linear. Apa sih itu yang linear dan non-linear? Persamaan diferensial dikatakan linear jika variabel yang belum diketahui, dalam hal ini kita simbolkan dengan U atau T, itu berpangkat 1. Dan jika pangkat dari U-nya tidak 1, itu disebut non-linear. Nah, kita lihat di sini pada contoh persamaan diferensial parsial, U-nya ini pangkat 1, berarti ini dikatakan sebagai persamaan diferensial yang linear. Kalau misalnya dia bukan pangkat 1, berarti dia non-linear. Kemudian
Klasifikasi yang keempat yaitu kehomogenan, yaitu homogen dan non-homogen. Persamaan diferensial dikatakan homogen jika semua suku itu mengandung U atau turunan parsialnya. Sebaliknya disebut non-homogen. Nah, ini kalau kita lihat di contoh ini untuk persamaan diferensial parsial, ini merupakan homogen. Kenapa? Karena semua sukunya itu mengandung U, variabel U ini ya, U, ini juga U. Ada contoh yang seperti ini, misalkan terhadap X kuadrat plus terhadap Y itu sama dengan misalnya 2XY. Nah, ini ada suku yang tidak mengandung U, ya kan? Ada suku yang tidak mengandung U. Sehingga contoh ini disebut sebagai persamaan diferensial tipe parsial. Kemudian dia order 2 juga karena dia turunan tertingginya 2. Kemudian dia linier karena pangkat U-nya 1 dan dia non-homogen. Kenapa? Karena ada suku yang tidak mengandung U. Jadi bisa jelas ya bahwa tipe atau klasifikasi dari persamaan diferensial itu adalah biasa, kemudian parsial, kemudian berdasarkan orde itu orde 1 dan orde lebih tinggi dari 1 atau dikatakan orde tinggi, kemudian liniernya adalah linier dan non-linier, dan homogennya itu ada yang homogen dan ada yang non-homogen.